budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya alhamdulillah, Bolo, di kesempatan hari ini saya berada di Desa Sambong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, di mana di lokasi di Desa Sambong sini itu ada salah satu tokoh yang sampai sekarang itu tokoh ini masih ditokohkan. Sebab di lokasi yang akan saya datangi ini adalah seorang di masa lampau, yaitu seorang senopati di masa era penjajah kolonial Hindia Belanda. Siapakah beliau? Yuk kita sambil jalan-jalan sambil menceritakan tentang kisah cerita tentang Desa Sambong bersama mitos dan sejarahnya. Next, yuk kita langsung saja menuju ke makam Mbah Galung. Berawal di tahun 1825 yang kala itu pecah perang antara pasukan dari kolonial Hindia Belanda dan pasukan pribumi. Yang kala itu pasukan pribumi yang dipimpin langsung yaitu oleh Pangeran Diponegoro. Perlawanan di mana-mana terjadi hingga Belanda itu sedikit demi sedikit mundur dari barisan peperangan itu. Sebab kala itu orang pribumi yaitu orang Tanah Jawa itu masih bersatu padu. Tetapi semenjak awal-awal tahun 1830 Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh kolonial Hindia Belanda. Tetapi ujung-ujungnya Pangeran Diponegoro itu ditangkap dan dibuang ke luar Jawa. Setelah penangkapan Pangeran Diponegoro, banyak sekali para pengikut Pangeran Diponegoro, prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro yang kala itu getol melawan kolonial Hindia Belanda itu bercerai-berai juga akhirnya. Di saat itu juga sisa-sisa pasukan dari Pangeran Diponegoro banyak sekali dipukul mundur oleh kolonial Hindia Belanda. Dan sang tokoh ini tidak jauh dari cerita sisa-sisa prajurit dari Pangeran Diponegoro ya Bolo, yaitu beliau adalah Mbah Gelung. Dan Mbah Gelung ini tidak sendiri, beliau bersama dua saudaranya, yaitu dua adiknya yang bernama Mbah Wonojoyo dan Mbah Lonojoyo. Nanti kita next juga akan menceritakan tempat makam sang adik dari Mbah Galung ini ya Bolo. Ini adalah tempat makam Mbah Galung Bolo. Kalau kita melihat di dalam cungkup makam Mbah Galung ini, bisa kita lihat secara langsung bahwa di sini itu masih
terlihat tumpukan bunga. Berarti makam Mbah Gelung ini sangat sering sekali didatangi para pengunjung, mungkin untuk berziarah di sini dan juga melakukan tahlil juga bolong. Dan juga ada beberapa mitos kalau senjata dari kolonial Hindia Belanda, kalau dari Belanda, senjata Belanda, entah itu bedil atau senapan, itu di sini itu tidak bisa berbunyi, alias blusuk. Dan Mbah Galung sendiri itu memiliki pusaka yang namanya adalah Onto Kusumo, yang sampai sekarang pusaka itu masih dirawat oleh anak keturunan dari Mbah Galung. Tadi kita juga sudah mencari petunjuk tentang ahli waris yang memiliki pusaka itu, yang membawa pusaka itu, tetapi masyarakat di sekitar sini itu enggan untuk menceritakan tentang anak keturunan dari Mbah Galung. Yaitulah sedikit kisah ataupun cerita seorang pejuang yang di era zaman penjajah kolonial Belanda. Cukup itu yang bisa saya ceritakan tentang kisah Mbah Galung yang berada di Desa Sambong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Dan saya pamit undur diri. Mungkin jika ada cerita di narasi saya yang kurang berkenan atau yang kurang pas, saya pribadi memohon maaf, beribu maaf, dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.